itu dia akan masuk dua pilihan. Kalau dunia pendidikan nggak mau ngadop, maka kita akan didikte kembali lagi oleh perusahaan-perusahaan gede. Iya, gue pikir poin yang pertama itu ya, kalau kalau visi ini kemudian kecenderungannya memang akan terjadi, kan pertanyaannya kan kemudian eh, seperti Bang Moncu bilang, sayangnya cuma sedikit yang bisa mengendalikan itu. Ya, ini kenyataan ya. Satu, dua, tiga. Salam Vibibas. Teman-teman saya kali ini bersama namanya Andy. Oke. Kita coba ngalor ngidul sebentar tentang topik-topik yang sangat mungkin akan masa depan ini akan menjadi bagian dari kita semua, apapun profesi kita. Yang saya sebutkan ini adalah AI. Nah, sebagai orang yang tahunan berkecimpung di dunia IT, ada satu kekhawatiran sebenarnya, karena setiap kemajuan teknologi, kemajuan ya, biasanya akan diiringi oleh dampak-dampak yang tidak begitu bagus juga. Itu satu sisi. Oke. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol karena apapun profesi Anda sekarang, apakah Anda arsitek, lawyer, dokter, apapun nanti akan bertemu bersatu dengan satu namanya teknologi artificial intelligence, yang kedua adalah machine learning, dan yang ketiga nanti adalah apa yang disebut dengan deep learning. Oke? Oke. Bang Andy, apa kabar Bang Andy? Yes, baik, Moncu, Mantap. Nah, mantap. mungkin Bang Andy yang memang berkecimpung lama di dunia arsitektur, mulai dari sebagai profesi atau di bidang IAI segala macam. Mungkin Bang Andy bisa mulai mengenai topik ini. Apa sih dari sisi Bang Andy? Silakan Bang Andy. Oke, ya, terima kasih, Abang Moncu. Ini jadi sangat menarik ya, artificial intelligence, karena tadi sudah disampaikan kan di profesi manapun. Tapi saya ingin fokus sedikit di arsitektur aja dulu, karena bisa kasih contoh gitu. Ya, nanti contoh kedua itu justru melebar ke profesi lain. Di arsitektur itu bahkan sudah berjalan saat ini, bahkan sudah terbuka beta versionnya gitu, penggunaan artificial intelligence melalui online, atau kita coba download softwarenya, aplikasinya untuk kita jajal sendiri, ya. Yang saya sampaikan gini, saya belum perlu menyebut namanya ya, sumbernya ya, tetapi sudah saya coba praktekkan itu di komputer. Kita bisa komunikasi dengan software itu, dengan intelligence itu, dengan artificial intelligence itu, kemudian memasukkan komen melalui teks. Jadi tidak atau belum voice command, tapi dengan text command. Masukin 3 kata, gitu ya, rumah, bambu, lingkungan, atau environment friendly. 3 kata gitu. Dalam waktu hanya 4 menit, itu si AI itu udah keluar dengan satu alternatif, satu pilihan. Dan pilihan itu luar biasa gitu. Ini memang menurut saya mungkin tergantung seberapa besar vocab atau data yang ada di AI dia ya, gitu. Tapi keluarnya luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tidak terbayangkan bisa keluar seperti itu sesungguhnya gitu. Ya, bahkan bisa dalam format 3 dimensi. Setelah keluar itu, masuk lagi, kita bisa touch up lagi, gitu. Oh, gue nggak mau ini, gue mau rubah sedikit, gitu ya. Di dalamnya nanti saya masukin kolam renang. Materialnya saya ganti, ya. Detailnya maunya seperti detail tradisional Indonesia. Semua dengan text command ya. Masukin, kemudian kita nunggu, gitu. Ya, nggak lama tuh benar-benar nggak lama, di bawah 10 menit keluar lagi hasil yang kedua berdasarkan teks command susulan tadi. Keluarnya dengan beberapa alternatif sekarang, gitu.
ya. Nah, pertanyaannya kan gini jadinya. Kalau kalau teks command itu dimasukkan oleh dokter misalnya atau lawyer misalnya, tidak harus arsitek, keluarnya kan pasti sama. Sama dalam arti konteksnya, konteks itu tadi ya, desain rumah. Gitu. Pertanyaannya kan kemudian, terus kita belajar apa dong ke depannya, gitu ya, untuk jadi arsitek misalnya. Atau Bang Moncu, saya mau masukin contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini menyangkut pada profesi yang lain juga. Dan ini buat saya yang kebetulan juga ngajar di perguruan tinggi, ini agak mengerikan nih, agak mengkhawatirkan, gitu ya. Ceritanya gini, dan ini kejadian benar ya. Satu kelas itu dapat tugas, ya, bikin tugas esai, bikin esai. Gitu. Kemudian satu anak memasukkan tugasnya, dia dapat A. Gitu. Ya, oke. Kemudian pada tugas berikutnya, sama anak yang sama dapat A. Jadi dia A terus gitu, tugasnya. Kemudian pada perjalanannya somehow terjadilah pembicaraan dengan anak itu gitu. Ternyata anak itu membuat tugas, membuat esai itu dibantu oleh AI. Gitu. Ya, dia cuma bilang topik gua ini. Gitu. AI yang kemudian merampungkan tugas itu lengkap, termasuk catatan kaki, termasuk sumber-sumber referensi, termasuk ini luar biasa, termasuk typo yang sengaja dibuat oleh AI itu. Jadi nggak ada yang tahu kalau ini yang buat robot. Dan ini kan kita nggak ngomong cuma arsitek ya, kalau soal esai gini ya, artikel. Tapi di profesi manapun itu bisa mengalami hal yang sama. Gitu. Bayangkan kalau dia mau ngambil tesis atau dia manggil disertasi untuk doktorat. Gitu. Dia bisa dibantu oleh AI kan, oleh robot. Ya. Jadi pertanyaannya kan kemudian kita tentu tidak bisa menghalangi kemajuan ini, perkembangan ini, ya, yang luar biasa gitu. Tapi gimana mengendalikannya gitu, ya. Sekarang aja orang udah dikendalikan oleh robot bukan? Gitu ya. Kalau kita masuk ke site tertentu kan selalu ada pertanyaan, Anda robot atau bukan gitu. Kita bilang bukan gitu. Kalau bukan, tunjukkan ada gambar mana gitu yang benar. Itu untuk menunjukkan bahwa kita bukan robot. Padahal yang minta kita tuh robot. Jadi ini kan jadi di satu sisi luar biasa, memberikan banyak kemudahan buat kita sebagai manusia. Gitu. Tapi di sisi lain, ini hal yang belum pernah terjadi loh. Gitu. Ya, secara real. Apa tindakan kita? Apakah kita harus berkeras menjaga jati diri kita sebagai manusia, gitu ya? Atau gimana? Kalau semula kita menganggap barangkali ini pikiran saya aja nih. Semula kita menganggap komputer itu adalah our extended hand. Mungkin kedepannya dalam waktu sangat dekat ini kita akan bisa melihat komputer itu adalah our extended brain, gitu. Ya, dia menjadi bagian dari otak kita, gitu, kreativitas kita, solusi-solusi kita, karena dibantu oleh. Kira-kira gitu, Bang Moncu. Menurut Bang Moncu, kira-kira apa ya? Bang Moncu kan juga mendalami urusan digitalisasi ini. Bisa ada, saya juga pengen belajar tanggapannya itu gimana, Bang Moncu? Oke, Bang Endi, kekhawatiran Bang Endi sebenarnya sangat beralasan. Kalau pernah dengar Elon Musk bilang AI itu benar-benar sebenarnya serius gitu. Nah, gua kebetulan karena memang mendalami dan gua tahu benar cara kerjanya. Jadi pada dasarnya yang menjadi masalah sebenarnya bukan AI. Oke. Yang masalah adalah dunia perguruan tinggi kita. Ini terbuka aja. Udah lama ini terjadi. Semenjak teknologi internet dimulai, perguruan tinggi itu boleh dikatakan 5 tahun ke belakang, gitu.
Ada banyak 5 developer tahun kebelak 5 tahun mundur, ketinggalan. nggak Ah, 10 oke. tahun mungkin, Ya, gitu. oke. Di mana semua developer di dunia yang kita kenal itu semua adalah belajar sesama developer melalui internet, Hmm, hmm, karena dia tidak akan dapat apa-apa kalau dia kuliah. Itu satu. hmm, Kedua, yang gue buktiin sendiri, karena waktu mhm, kemarin gue pernah mau bikin seri namanya digital marketing, gitu ya. mhm, Tapi banyak orang ngirain mereka udah tahu soal digital marketing. Jadi gue ikut bener-bener satu di Swinburne, di mana ada mhm, eh, kelas bisnis gitu ya. Salah satu mhm, subjeknya adalah digital marketing. Ini kita bicara Swinburne mhm. University ya, 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 ya. gitu. Apa yang diajarin di sana oleh dosennya untuk digital marketing, dia ngajarin kita muridnya untuk belajar bagaimana mempergunakan Facebook untuk promotion. Hmm, hmm. Dia kasih link-link tutorial dari Facebook. Oke. Juga Oke. mempelajari misalnya Google Analytics Hmm, melalui link-link semua. Nah, poinnya adalah kalau kita memang mesti ya. belajar dari Facebook, saya mendingan belajar dari Facebook langsung karena mereka lengkap semua dokumennya ada di Hmm, Facebook. hmm, Mau hmm. belajar Google, justru Google lebih lengkap dan mereka lebih ngerti, gitu. Ya. Bayangkan di Hmm, level universitas, untuk suatu subjek yang sebenarnya penting, dosen itu menjadi karyawan yang tidak dibayar oleh Facebook dan Google. hmm, hmm, hmm. Karena dia memang mempromosiin Facebook dan Google, that's it. Oke. Nah, Ya. itulah yang terjadi di dunia saat ini termasuk AI. Artinya begini, ada satu missing link di sini. Arsitek menjaga jarak terhadap teknologi. Aduh, gua nggak ngerti lah gitu-gitu. Hmm, Oke. hmm. Developer yang bisa bikin coding itu sama sekali Mhm. nggak ngerti soal arsitektur. Ya. Oke. Jadi sebenarnya di tengah-tengah ada satu yang hilang yang harusnya diisi oleh universitas. Hmm, hmm, AI, hmm. data entry-nya, data modelnya itu harusnya adalah gabungan dari otaknya si arsitek dan otaknya si developer menjadi Developer ya. pola-pola yang akan didesain untuk Hmm, AI. Gitu. hmm, hmm, Dengan hmm, catatan, si arsitek harus mengerti, dia nggak perlu ngerti coding, tapi dia harus mengerti logiknya. hmm. Kan kita engineer sebenarnya, kita Ya, nggak perlu ya, belajar coding, tapi kita harus ngerti ya. logiknya. Hmm, hmm, Kenapa pattern-pattern yang unstructured itu bisa diolah sedemikian rupa untuk memberikan hmm, hmm. suggestion yang seperti Bang Endi bilang. Ya. Nah, Hmm, itu artinya sekarang, nah ini yang lebih menarik nih Bang, yang paling mengerikan adalah kalau mhm, si arsiteknya sendiri talentanya biasa-biasa aja, oke, mhm. yang seperti Bang Endi bilang, result suggestion dari AI itu malah bikin dia kagum bos, karena Mhm. Iya. karena itu di atas dari capability dia sebagai seorang arsitek. Kapabilitas dia. Kalau dia benar-benar seorang yang talented, itu gila benar hasilnya. Karena Hmm, hmm, itu dia terbantu benar dengan suggestion dari AI. mhm, mhm, Gitu. mhm. Nah, atau kita mungkin orang agak bingung kalau soal arsitek ya. Saya bicara lawyer Hmm. lah ya, lawyer. Ya, Lawyer oke. ini selama cara kerjanya adalah kalau ada kasus, asistennya dia yang kerja keras, bos, bukan lawyernya. Ya, Lawyernya, betul, betul, asistennya betul. semua berkas dari case yang pernah ada, ya. Asisten yang belajar benar-benar nih. Mhm, Terus dia baru datang ke bosnya, Pak, ini yang ini di sini nih kasusnya begini, ini mhm, begini. Nah, kalau si lawyernya baru, oh iya dia kan udah ngerti loh tuh, oh ya udah deh, nanti gua gini. Oke, nah iya, AI betul. nantinya dia bukan lebih pinter dari si asisten itu tadi. Dia bisa ambil Hmm, kasus seluruh dunia dalam sekian detik dengan berikut suggestionnya mhm. ya. Suggestion dalam artian gini, Ya, yang ya, mirip dengan benar-benar sama kasus lu ini ada ya. 10 kasus. Mhm, Satu di Amerika mhm, Latin, satu di Cordoba sana, satu di Simalungun, mhm. satu di Aceh. Ngerti nggak lu? Iya, Nah, iya.
Iya, Bayangin iya, kalau betul. lawyernya nggak jago-jago amat, dia ngikut aja. Iya, Oh bener juga lu, mendingan gue jadi iya. ini gitu. Oke? Tapi Mm, kalau lawyernya mm, memang lawyer yang istilahnya capable gitu ya, AI itu mm. benar-benar bang dalam sekian detik, oke Iya, keluar. oke, Nah, oke. jadi Mm, ada nggak enaknya karena orang yang punya kapabilitas itu umumnya minoritas sayangnya. mm, 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 Jadi ini bukan nakutin ya. Di masa depan memang akan banyak orang tersingkir. Apa boleh buat? Memang mm, begitu. mm, Karena mm, AI eh, bahkan nantinya dia kecuali moral ya. Moral itu begini moral-moral ini perlu makanya yang disebut kode etik untuk AI. mm, mm, Misalnya kalau dia harus nabrak orang karena kondisinya memang harus nabrak, ada dua pilihan, ada satu anak kecil atau satu orang tua. Nah, mm. keputusannya harus dimasukin oleh manusia itu Betul. Mm, untuk AI-nya mm, gitu. mm, mm. Nah, walaupun kita kelihatannya kejam, tapi kalau kita sendiri yang nyetir mobil, kita kan nggak punya keputusan kayak AI karena kita buru-buru sempat mikir kan. Misalnya ada anak kecil, Mm-mm. ada orang tua nih. Ya. Kita kan nggak pernah mikir, aduh gua mau nabrak mana karena itu kan cepet. Oke? Mm-mm. Nah, untuk AI kita bisa masukin parameter itu. Nah, itulah yang perlu diatur di universitas yang perlu ngolah juga mikir gitu. Mm, Termasuk dengan hal-hal mm, yang kaitan dengan yang lu bilang, desain proses bang, ada banyak rules macam-macam. Nah, jadi ada mm, dua sih sebenarnya. Ada perlu expert yang mengadop kedua mm, skill set ini. Dia yang menjadi disebut data modeling, dia yang menjadi mm, input terhadap AI, itu satu. Yang mm, kedua adalah kode etik daripada AI itu sendiri. Kita mm, yang udah mm. harus mulai, bukan kita sih maksud gua, universitas yang udah harus Ya. mikir itu Ta- gitu. Jadi Tapi universitas itu kurikulumnya harus benar-benar advance atau kalau iya. enggak sarjana Mm, itu nantinya hanya akan jadi pengagum teknologi. Jujur aja teknologi ini semua keluar iya. datang dari luar universitas. Karena itu universitas sekarang yang kayak lu bilang yang udah dipakai itu sebenarnya bukan make bos. Itu menjadi konsumen dari developer Iya. Dia gitu. dia Jadi ya. ada katakanlah ada satu Yep. perusahaan ngejual ke universitas. Ini AI dia Mm, ngecap bla 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 lu mm, you pakai ini dan semua rapat ya kan ketemu wah canggih bener itu sistem itu bener artificial mm. intelligence dia bener nggak? Itu namanya konsumen sebenarnya. Nah itu yang gue Iya, sebutkan. dia dia konsumen aja, dia pemakai aja. Iya. Mm, Ingat nggak zamannya mm, AutoCAD kita jadi konsumen kan? mm, Gitu. mm, mm. Jadi Sampai sekarang. konsumen, pengagum gitu. Mm, Jadi mm, sebenarnya bukan masalah AI sih gitu. mm. Jadi tapi apa boleh buat itu dia akan masuk dua pilihan. Kalau dunia pendidikan nggak mau ngadop, maka kita akan didikte kembali lagi oleh perusahaan-perusahaan gede. Iya, gue pikir poin yang pertama itu ya, eh, kalau kalau visi ini kemudian kecenderungannya memang akan terjadi, kan pertanyaannya kan kemudian eh, seperti Bang Moncu bilang, sayangnya cuma sedikit yang bisa mengendalikan itu. Ya, Ya, ini kenyataan ya. realitas. Eh, Realitasnya kan begitu. Jadi tugasnya kan salah satunya adalah bagaimana memperbanyak porsi ini, gitu. Ya, bagaimana memperbanyak kemampuan orang untuk bisa mengendalikan ini, menguasai ini, gitu. Otherwise, ya, ya seperti yang di film-film Hollywood, gitu. Hanya segelintir elit yang kemudian bisa menikmati hidupnya. Sisanya mah seperti ya apa ya? Bukan budak sih, tapi uh, hidupnya dan nasibnya tergantung dari belas kasihan elit itu gitu. Betul. Kalau butuh air baru dibuka sedikit airnya gitu ya. Jadi ada hal seperti itu. Betul. Uh, tapi kan gini bang, kalaupun itu tidak mungkin terjadi, artinya memperbanyak sehingga secara umum bisa dikenal manusia mengendalikan teknologi gitu ya.
kalau itu tidak bisa terjadi, bukankah yang akan terjadi malah teknologi itu, AI itu, mesin-mesin itu yang akan mengendalikan manusia, seperti ya kita bisa lihat film Terminator ya, itu kan peperangan antara orang dengan mesin gitu. Artinya tingkat teknologi dan kecanggihan mesin itu sudah sedemikian rupa sehingga dia bisa membuat kode etik buat dirinya sendiri. Si mesin-mesin itu membuat aturan-aturan buat dirinya sendiri. Nah kalau udah gitu kan jadi makin teralienasi kan manusia dari dunia mesin gitu. Saya sih jadi seperti yang Bang Moncu bilang, justru ini yang paling mengkhawatirkan nih gitu. Makin jauh, makin merasa tidak mampu, makin gitu ya. Sebenarnya kalau boleh saya potong sedikit, Iya boleh dong. itu udah terjadi sih sebenarnya di semua teman-teman. Kita nggak usah bicara AI ya, Iya. handphone. Saya memang orang IT ya, tapi sebenarnya saya tidak gue tuh nggak ngabisin waktu berjam-jam buka WhatsApp ceklak-ceklik karena kebetulan gue ngerti benar apa sih kenapa semua serba gratis pakai WhatsApp, kenapa kita gratis pakai Facebook, kenapa kita gratis pakai YouTube, apa sih gunanya tombol like. Ini semua secara psikologi menurut gua agak jahat loh sebenarnya, jujur ya. Banyak orang apalagi generasi muda itu malah ada yang bisa bunuh diri gara-gara sosial media. Jadi kalau ada tombol like, oke, buat generasi muda sekarang itu benar-benar kayak something ke dirinya. Serius loh ini bisa berdampak kayak gitu. Padahal dari sisi teknologinya itu nggak dipikirin soal like karena like itu berarti satu session traffic. That's it. Gitu. Betul. Jadi kalau kita subscribe, klik itu bukan atau followers atau namanya yang benar-benar gimana yang bikin orang itu benar-benar aduh gue pengen begitu-gitu padahal dari teknologinya itu hanya di session traffic tapi dampaknya ke manusianya itu ternyata hebat gila bener gitu banyak orang misalnya jadi kecewa oh kok dia nggak like gue misalnya segitunya gitu loh bos itu beneran terjadi gitu nah itu sebenarnya ditakutin udah semua orang kalau nggak deket handphonenya itu mereka seperti kehilangan sesuatu. Kita jangan bicara AI nih bang, yang hari ini. Iya. Udah. Teknologi lah secara umum. Udah. Manusianya udah jadi budak gitu. Lihat nggak orang yang berantem di sosial media, entah politik entah apa. Padahal dari sisi teknologi mereka suka benar karena kan saling posting tuh, saling komen, duduk. Itu trafficnya tinggi gitu loh. Jadi ya itu, gue cuma mau ngasih tahu nggak usah AI. Hari ini udah bang. Iya. Kalau iya memang itu betul sekali, ya. Oleh karena itu bentar dikit lagi ada yang lupa dikit lagi coba lihat di mana-mana orang yang berdiri kepalanya bentuknya begini jadi berdiri handphonenya gini iya ngelihat handphone itu di seluruh dunia bos oke lanjut bang iya artinya kan gini loh ada apa ya gerakan-gerakan gitu ya sporadik dari kelompok tertentu yang memang merasakan hal yang sama bang gitu oleh karena itu mereka kemudian mencari cara-cara untuk kembali ke jati dirinya sebagai manusia yang ini anggapannya ya yang tidak dibelenggu atau diperbudak oleh teknologi jadi mereka bikin kegiatan yang namanya tapa berata bikin kegiatan yang namanya retreat gitu ya, di mana waktunya tuh seminggu sampai 2 minggu, tapi no internet, no communication, no HP, no bahkan yang ekstrim tuh tidak berbicara pada siapapun gitu. Saya pikir itu bagian dari apa ya
pikiran-pikiran yang ingin mencari kembali ya positioning sebetulnya ya pada kondisi saat ini gitu. Tapi kan itu lagi-lagi itu mungkin minoritas ya yang berpikir seperti itu gitu. Karena yang lain barangkali 99% yang lain itu senang dicekokin dengan konten-konten yang ya justru makin lama membuat kita makin stres gitu ya. Tapi itu lagi-lagi traffic, lagi-lagi rating. Betul. Gitu. Kita aja yang kemakan sama itu gitu. Terus yang paling juga jahat itu adalah jadi topik-topik untuk menaikkan rating, untuk memberikan income dari internet ini ada dua topik sebenarnya. Topik yang berkaitan untuk pola berkaitan dengan politik, keyakinan, agama, itu dua topik yang memang dibikin sedemikian rupa. Ini penyelenggaranya kadang-kadang juga nggak peduli isi topiknya sih, tapi dia yang bagian menaikkan ini dan mengambil keuntungan secara finansial gitu. Nah, Betul. Iya. korbannya adalah orang-orang yang ya itulah yang terjadi gitu. Apa boleh buat, ya itu memang realitasnya gitu. Nah, gue terus terang nggak punya ide apa yang harus dilakukan. Apakah dari dunia pendidikan, ginilah orang guru dosennya sendiri juga apa istilahnya masuk sebagai konsumen gitu kadang-kadang ya. Jadi lebih banyak jadi pengagum-pengagum teknologi tanpa menyadari efek. Jadi teknologi ini bukan lagi menjadi tools yang membantu kita. Jadi lama-lama kita tuh yang diperalat oleh teknologi, dan teknologi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak pemain-pemain gede yang gitu. Gue juga nggak tahu ya gimana kalau ini dianggap berakibat buruk, terus gimana menghindari. Tapi paling tidak menurut gue ini kaitannya ke maturity, wawasan, mental dari tiap orang gitu kan. Dan itu menurut gue sih ini kan itu bisa diperoleh dari pendidikan gitu ya. Apakah itu pendidikan di keluarga, di dalam rumah keluarganya, atau di sekolah, atau bahkan dari pergaulan sehari-hari gitu. Ya, harus ada membangkitkan awareness supaya kita jadi waspada gitu loh. Ya, kita bisa ngebaca gitu. Seperti saya ngeliat Bang Moncu bisa ngebaca nih gitu. Ya, kecenderungannya, bahkan kebetulan juga tahu isinya gitu. Ya, tapi kan kewaspadaan seperti itu jadi diperlukan oleh setiap orang untuk supaya tidak terbelenggu oleh penjajahan teknologi, kan kira-kira gitu. Betul. Nah, ini tinggal dapat dari mana. Ada satu hal sih, ini kita bicara yang gelap-gelap tadi. Nah, kita sekarang bicara yang terang-terangnya. Jadi kondisi yang kita hadapi hari ini adalah di dalam peradaban manusia adalah sesuatu yang pertama kali baru sih memang gitu. Jadi kita sebenarnya nggak punya ide apa dan bagaimananya. Karena kalau dilihat selama ini kita bicara yang generasi muda sekarang ya. Ada banyak generasi-generasi muda yang benar maju, mampu memanfaatkan teknologi internet ini di luar pola-pola edukasi formal gitu. Ada banyak. Nah, itu satu. Kedua, zaman kita kan ada negara maju, ada negara terbelakang gitu kan, gitu. Zaman sekarang itu udah enggak. Karena apa? Setiap anak muda sekarang punya potensi yang sama dengan semua anak muda di luar negeri gitu. Bahkan gitu. Bahkan ini yang menarik nih. Karena Indonesia sedemikian besarnya populasinya dan sedemikian banyak populasi yang mempergunakan internet di sosial media, banyak orang-orang barat malah cenderung gabung kemari untuk memanfaatkan populasi orang Indonesia itu satu, walaupun kelihatan yang bagus, tapi satu sisi itu juga
membuat Indonesia menjadi terkenal di mana-mana, gitu. Hmm. Yang dulu nggak akan mungkin, gitu. Nah, jadi ada banyak hal-hal yang generasi muda ini dia punya cara sendiri untuk eksis dalam kondisi yang sekarang, yang tidak sama dengan konsep model-model zaman kita. Jadi, apakah memang harus lewat edukasi formal? Bisa juga enggak, atau apakah harus dua-duanya? Mungkin iya, karena kalau kita di bidang teknologi informasi, jujur aja, sama sekali edukasi formal itu udah masuk ke laut. Tanya semua developer di dunia, bahkan perusahaan-perusahaan gede kalau nanya, dia nggak nanya mereka tuh lulusan mana, tapi dia nanya lu bisa apa? Lu bisa data model nggak? Lu data scientist bisa nggak? Gitu. Lu bisa bikin fungsi ini nggak? Gitu loh. Dia nggak nanya lu lulusan mana, nggak ada gunanya itu. Gitu. Nah, kalau bidang-bidang lain masih berkaitan sama dunia formal, tapi ada banyak bidang yang dia sebenarnya udah gitu. Iya. Jadi ada titik terang, tapi memang dia jadi maksudnya terfilter orang-orang yang terbaik dia eksis. Jadi gini-gini, Nah, kalau itu zaman dulu kan orang-orang tanggung masih bisa ada tempat. Kedepannya agak lebih ganas. Bagus atau nggak bagus ya ke laut gitu loh. Kalau bagus lu eksis. ya Gitu. justru gue mau kasih komen itu ya, Ya. Bang. Itu catch-nya gitu, ya. Kalau lihat dari data nih, saya ngomong data ya. Anak-anak muda sekarang kan pada awalnya 5-6 tahun yang lalu bilang anak-anak muda sekarang tough gitu ya, dia bisa bikin kerjaan sendiri gitu, dia dinilai kurang loyal seperti dulu seperti orang tuanya karena mereka sangat percaya diri gitu ya, kalau nggak sukses di satu kantor langsung dia cabut, dia cari kerjaan lain Ya. atau dia bikin sendiri gitu Ya. ya. Tapi 2 tahun belakangan ini catch-nya muncul tuh Bang. Tadi Bang Monci bilang yang tanggung-tanggung, yang mediocre ini, itu merasa nggak unggulan, merasa nggak bisa mampu nabrak ke atas, jadi merasa terbuang, itu mentally jatuh banget Bang. Betul. Ini data ya, Betul. berapa banyak yang kemudian mencoba lari ke obat gitu ya. Dan yang agak mengkhawatirkan banyak yang kemudian gue mendingan hilang dari dunia ini deh gitu Iya. ya, bunuh diri, sorry to say gitu, tapi ini data Bang, ini banyak banget lah gitu Sebenarnya malah kalau ya. boleh ditambahkan di negara maju udah berapa tahun itu, jadi kayak di Australia itu dilarang untuk memberitakan semua berita-berita tentang bunuh diri. Tapi tingkat bunuh Ya, diri itu tinggi sebenarnya. Sama tinggi banget memang. persis yang kayak Bang Endi bicarakan. Bahkan sebenarnya gini Bang, di Indonesia itu malah lebih bagus. Karena orang yang tertekan atau depresi, dia kan masih punya saudara, teman, kakek, tetangga, whatever lah ya. Masih ada potensi untuk yang dia depresi masih ada jalan keluarnya, oke? Di negara maju, orang yang tersisih bukan ada orang yang mau bantu karena semua orang kan sibuk. Iya. Bayangkan dia di kamar apartemen sendiri, mau nelpon siapa, misal jam ya, jadi dia lebih tertekan gitu karena kondisi lingkungan yang Iya, berbeda gitu. berbeda ya. Iya. Jadi sangat menyedihkan kalau kita bilang di Indonesia udah mulai tinggi, bayangin apalagi di negara maju Bang. Iya. Gitu. Iya. Nah, sangat disayangkan Udah karena mulai kalau di tinggi. Indonesia karena harusnya kita masih punya budaya komunal kan. Kita masih dekat satu sama lain, kita masih dekat dalam pertemanan, berkeluarga, berfamili. Iya. Hal-hal itu sebenarnya Kita masih masih bisa, jadi harusnya bisa diredam. generasi sandwich. Iya, Kita masih ngurusin yang di bawah dan di atas. betul. Tapi itu juga salah satu nilai positif dari Iya ya, budaya itu bisa kita dilihat gitu. dari sisi positifnya, betul. Iya. Oke. Ya, jadi ya mungkin saya kira
seperti tadi kita ngobrol, nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan Bang Endi, kita gali terus isi kepalanya Bang Endi gitu. Semoga Boleh. semoga apa yang Saya bisa. kita ngalor ngidul hari ini, Mm-mm. eh, ya kita hanya bicara realitas sebenarnya, tapi tidak juga Betul. harus kita apa istilahnya, ketakutan kita terlalu banyak, karena kita sama-sama sebenarnya belum tahu corak model apa yang sebaiknya akan terjadi ke depan dengan kaitan dengan AI ini, karena kita baru kita menduga-duga, masih dalam semua sifatnya teoritis. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bang Endi. Oke. Selamat Sama-sama, Bang Ucu. malam. Selamat malam.